Hai, selamat datang di Kaktus IDN. Dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas dari cerita seri Gensoki. Video ini adalah lanjutan dari video seri sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya bisa nonton terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di kerajaan suci Almada. Ya, saat ini Rio dan Sora menemui jalan buntu. Sementara di sisi lain labirin terdapat seorang anak kecil berjubah putih yang sedang menatap ke arah langit. Anak ini sedang bertemu dengan Fenris yang terlihat begitu mirip dengan Dres. Ya, anak itu menyebut Fenris dengan sebutan kakak dan kemudian memberitahukan bahwa dia saat ini menemukan dua orang menarik yang sedang menyelinap di labirin, yaitu familiar Raja Naga dan seorang anak laki-laki. Mendapati informasi ini, Fenris menduga bahwa anak laki-laki itu adalah Raja Naga karena tidak ada alasan lain bagi seorang familiar untuk melayani orang selain tuannya sendiri. Namun sepengetahuan mereka berdua, Raja Naga seharusnya sudah lama mati. Jadi hal yang paling memungkinkan anak laki-laki itu adalah makhluk yang diakui sebagai transcendent oleh dunia. Ya, meskipun hal itu juga sesuatu yang hampir mustahil untuk terjadi. Tubuh manusia seharusnya tidak akan tahan dengan kemampuan transcendent. Bahkan seorang pahlawan sekalipun bisa mati setelah berasimilasi dengan roh agung. Tapi menurut Fenris, hal ini masih bisa saja mungkin terjadi, mengingat ia baru-baru ini telah tinggal bersama manusia. Mendengar cerita Fenris, anak berjubah putih nampak terlihat begitu antusias. Karena baginya yang selama ini berada di dalam labirin, kehidupannya mulai serasa menjadi membosankan. Namun Fenris kemudian mengingatkan bahwa rencana mereka bukanlah sesuatu untuk bermain-main. Terlebih, Dewa Kebijaksanaan Lina nampaknya ikut campur dalam rencana mereka. Sebelumnya, mereka telah berpikir bahwa Dewa Naga dan Lina telah mati bersamaan. Akan tetapi, kehadiran Lina ternyata mulai terlihat saat mereka menjalankan rencana. Tebakan Fenris, Lina nampaknya telah menyiapkan sesuatu 1000 tahun yang lalu. Selain itu, kemunculan seorang pemuda dan familiar Raja Naga di labirin adalah suatu masalah bagi mereka. Menurut anak berjubah putih, dia bisa menetralkan aturan para dewa di dalam labirin. Jadi dia bisa bertarung dengan sebagian kekuatan aslinya. Namun menurut Fenris, hal itu masih akan merugikan mereka. Karena bertarung secara habis-habisan akan menimbulkan banyak kerusakan. Jadi mereka saat ini harus lebih berfokus dalam mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Seperti apakah dua orang yang sedang menyusup ini mengetahui rencana mereka atau tidak. Mendengar itu, anak berjubah putih pun nampak terlihat tersenyum. Dan dia kemudian mengatakan untuk menyerahkan pengumpulan informasi kepada dirinya. Sementara itu, di sisi lainnya, Rio dan Sora sudah selesai memutari lantai 11 labirin. Dan mereka masih saja tidak menemukan jalan menuju ke lantai selanjutnya. Mendapati situasi ini, Sora kemudian menyarankan untuk mencoba menggali lantai labirin saja untuk memastikan apakah masih ada lantai selanjutnya atau tidak. Ya, Rio setuju dengan ide Sora, namun mereka tidak bisa sembarangan untuk menggali. Karena ada kemungkinan mereka bisa saja menghancurkan pondasi di lantai labirin. Namun karena lantai 11 labirin begitu luas untuk dianalisa, Rio dan Sora kemudian memutuskan untuk membagi tugas. Dan lalu kembali lagi ke anak berjubah putih dan Fenris sebelumnya. Saat ini mereka berdua masih sedang mengawasi Rio dan Sora. Sampai saat ini mereka berdua masih tidak tahu apakah Rio dan Sora mengetahui keberadaan lantai 12 atau tidak. Jadi karena itulah mereka hanya bisa menunggu sampai bisa memastikannya. Melihat situasi ini, anak berjubah putih menyarankan untuk menyerahkan hal ini kepadanya saja. Namun Fenris masih memperingati bahwa Rio dan Sora bukanlah orang biasa.
Namun meskipun begitu, anak itu masih mencoba untuk meyakinkan Fenris, dan dia juga berencana untuk bertemu dengan Rio dan Sora di luar labirin. Saat ini mereka berdua membutuhkan informasi tentang Rio dan Sora. Jika mereka menemui Rio dan Sora di dalam labirin, hal itu nantinya pasti akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, meskipun akan menjadi lemah jika berada di luar labirin, namun anak berjubah putih itu mengatakan bahwa dialah yang paling cocok untuk melakukan penyelidikan. Mempertimbangkan situasi saat ini, Fenris pun akhirnya setuju dengan permintaannya. Dan setelah 1 jam berlalu, Fenris pun akhirnya kembali di ruangannya di ibu kota suci. Dan di sanalah sekretaris Paus yaitu Ana Mendoza mengucapkan terima kasih ke Fenris atas ritual penyegelan yang telah dia lakukan. Dan juga Ana memberikan laporan yang harus ditinjau oleh Fenris. Laporan pertama adalah tentang kasus penggelapan yang dilakukan oleh para pendeta. Ya, mendapati tumpukan dokumen laporan, Fenris nampak terlihat cukup lelah karena dia sudah lama tidak kembali ke tempatnya ini. Dan sekarang dia harus menyelesaikan beberapa masalah yang menurutnya merepotkan. Selain itu, Fenris juga mulai merenungkan tentang keberadaan Rio dan Sora di sini, yang berarti hal itu juga sebuah kesempatan untuk membunuh Celia dan roh kontrak yang ada di sekitarnya. Namun mempertimbangkan adanya keterlibatan Dewa Kebijaksanaan Lina dan juga jebakan yang mungkin sudah disiapkan oleh Rio, Fenris pun menjadi ragu untuk melakukan penyerangan. Selain itu, sambil menunggu pengumpulan informasi selesai, Fenris pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kota ini terlebih dahulu, dan juga menyuruh Renji untuk kembali ke Kekaisaran Proxia. Fix race. Kemudian 2 hari sudah berlalu sejak Rio dan Sora mencari jalan ke lantai 12. Namun karena masih tidak berhasil menemukan jalan ke sana, mereka pun memutuskan untuk keluar dari labirin terlebih dahulu. Ya, mendapati situasi ini, Sora pun merasa jengkel terhadap Dewa Kebijaksanaan Lina karena dia sudah mereinkarnasikan Dewa Naga namun tidak memberikan petunjuk untuk apa yang harus mereka lakukan. Ya, Rio cukup paham dengan apa yang dikeluhkan oleh Sora. Dan karena Rio masih memiliki kecurigaan terhadap labirin, dia pun memutuskan untuk makan dan melakukan investigasi di kota suci terlebih dahulu. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang anak berjubah putih yang sedang mengikuti mereka berdua keluar dari labirin. Selama berjalan di kota, Rio dan Sora mulai membicarakan tentang langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Saat ini mereka memerlukan informasi yang lengkap. Dan menurut Rio, mempelajari arsip lama kota ini adalah langkah yang terbaik. Namun masalahnya, arsip itu berada di kuil kota, yang mana hal itu berarti tidak sembarang orang yang bisa memasukinya. Mendapati hal ini, Rio pun berpikir untuk melakukan penyusupan saja. Namun tiba-tiba ada anak perempuan berjubah putih yang bertanya ke mereka apakah ada masalah dengan kuil. Melihat wanita ini, Sora nampak terlihat kesal karena wanita ini memperlakukan Sora seperti seorang anak kecil. Namun wanita itu mengatakan bahwa dia berkaitan dengan kuil yang ada di kota ini. Jadi dia merasa penasaran tentang mengapa Rio dan Sora membicarakan kuil mereka. Menanggapi ini, Rio pun mengatakan bahwa mereka hanya tertarik dengan sejarah yang berkaitan dengan tempat ini. Dan mereka juga berpikir bahwa kuil pasti memiliki informasi itu. Ya, menanggapi jawaban Rio, wanita itu malah nampak memperhatikan wajah Rio. Dan kemudian mengatakan bahwa meskipun ini pertama kali mereka bertemu, namun dia merasa seperti adanya perasaan nostalgia. Melihat tindakan wanita itu, Sora yang masih kesal menyuruh wanita itu untuk segera menjauh dari mereka. Namun wanita itu malah memperkenalkan diri bahwa dia bernama Ele. Dan dia juga menawarkan jika Rio dan Sora tertarik, dia bisa saja memberitahukan tentang sejarah wilayah kota ini. Bahkan Ele juga menyebutkan dia juga mengetahui tentang masa perang iblis sebelum ibu kota suci ini dibangun.
Sebenarnya Rio merasa ragu dengan tawaran Ele karena situasi ini terlalu bagus untuk bisa terjadi. Namun setelah mempertimbangkannya, Rio kemudian memutuskan untuk menerima tawaran Ele saja. Akan tetapi Rio juga akan memberikan sesuatu sebagai imbalan dari informasi. Mendengar ini, Ele pun nampak terlihat ceria. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya juga penasaran tentang siapakah Rio. Kemudian setelah membuat kesepakatan, Ele pun membawa Rio dan Sora ke dalam restoran yang memiliki sejarah panjang. Ya, bagi Ele, dia saat ini merasa nostalgia dengan restoran ini. Namun menu makanan yang dia pesan ternyata sudah berganti nama. Menurut pelayan restoran, nama menu itu sudah dirubah sejak beberapa dekade yang lalu. Karena nama menu itu sedikit menyinggung paus dari kuil kota ini. Menanggapi hal itu, Ele pun nampak sedikit tidak terima. Karena menurutnya kakaknya tidak akan tersinggung dengan sesuatu seperti hal ini. Mengetahui Ele adalah adik paus, semua orang pun langsung menjadi pucat dan segera meminta maaf. Seorang paus memiliki otoritas agama yang sangatlah besar di kota ini. Jadi tidaklah heran jika kebanyakan orang akan langsung gugup jika bertemu dengan orang yang berkaitan dengan paus. Ya, sadar bahwa dia baru saja kelepasan bicara, Ele pun mencoba untuk mengalihkan perhatian semua orang. Ele tidak ingin menjadi pusat perhatian. Jadi dia kemudian mencoba meyakinkan semua orang yang ada di sana bahwa dia bukanlah adik kandung paus, melainkan dia hanyalah anak yang berasal dari panti asuhan yang dijalankan oleh paus di kota ini. Selain itu, Ele juga nampak terlihat tidak ingin ada rumor tentang adik perempuan paus yang menyebar. Menyadari kepanikan Ele, Rio dan Sora pun akhirnya membantunya dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke menu makanan yang sedang mereka pesan. Menyadari dirinya dibantu, Ele pun tiba-tiba mengajak Sora untuk berteman. Sebenarnya Sora tidak terlalu menyukai Ele. Bahkan sebelumnya Sora tidak mengizinkan Ele untuk memanggil namanya. Namun karena menerima saran dari Rio, Sora pun akhirnya menerima ajakan pertemanan dari Ele. Dan lalu setelah pelayan itu pergi, Ele pun akhirnya bertanya ke Rio tentang apa saja yang ingin Rio ketahui mengenai negeri tempat mereka saat ini. Awalnya Rio sempat merasa ragu. Namun setelah memikirkannya, Rio kemudian bertanya tentang apakah ada catatan kelainan atau masalah yang terjadi di negeri ini selama 1000 tahun yang lalu. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Ele bertanya ke Rio tentang apa saja yang sudah diketahui Rio tentang negeri ini sebelumnya. Dan setelah mendengar apa saja yang diketahui Rio, Ele pun kemudian memberikan informasi tentang hal-hal yang belum diketahui oleh Rio. Ya, negeri ini atau biasa dikenal sebagai Kerajaan Suci Almada didirikan 950 tahun yang lalu. Pada masa itu masih belum ada sistem paus. Jadi kerajaan ini murni dijalankan oleh keluarga kerajaan. Dengan mengandalkan batu ajaib dari monster labirin, keluarga kerajaan mulai mengelola labirin sebagai sumber daya. Namun karena labirin tiba-tiba mengeluarkan monster dengan jumlah yang besar, kerajaan pun tidak bisa menanganinya. Dan kemudian perang iblis akhirnya pun terjadi, di mana ratusan monster iblis yang keluar dari labirin menghancurkan kota suci dan mulai menyebar ke wilayah astral. Yang mana hal ini telah menyebabkan keributan di berbagai kerajaan. Berbeda dengan perang pada umumnya, monster tidak memiliki tujuan untuk invasi. Jadi mereka menyerang dan menyebar ke berbagai tempat. Dan akibatnya kerajaan Almada mendapatkan banyak protes. Selain itu, pada masa itu juga Raja Almada seperti ingin menghindar dari tanggung jawab atas menyebarnya para monster. Namun melepaskan wilayah labirin itu berarti melepaskan sumber daya batu sihir mereka. Jadi karena itulah mereka merancang sebuah sistem yang tidak akan merugikan kerajaan, di mana kerajaan membuat adanya posisi paus yang memimpin kota suci dan kuil petualang yang akan menangani labirin. Selain itu, kota suci juga dibuat menjadi wilayah otonom yang terpisah dari kerajaan.
Tetapi keputusan ini memiliki resiko yang mana kota suci bisa saja membuat wilayah mereka benar-benar terpisah dari kerajaan. Dan jika hal itu terjadi, kerajaan menjadi tidak bisa mengumpulkan batu sihir. Namun untungnya wilayah kota suci memiliki tanah yang tandus, jadi mereka tidak bisa memproduksi bahan makanan. Dan karena kerajaan Almadalah wilayah yang terdekat dari kota suci, akhirnya pun kerjasama yang tidak akan lepas pun terjadi, di mana kuil petualang akan memberikan batu sihir sebagai ganti atas persediaan makanan mereka. Dan kerajaan Almada masih bisa mendapatkan batu sihir tanpa harus bertanggung jawab atas kekacauan yang disebabkan oleh labirin. Mendengar cerita ini, Rio pun mulai berpikir kembali dan kemudian mengajukan pertanyaan mengenai keanehan atau masalah pada wilayah ini. Dan lalu Eli pun menyebutkan hal itu mungkin adalah malapetaka yang pernah terjadi akibat labirin. Menanggapi ini, Rio pun lanjut bertanya apakah malapetaka ini sering terjadi di kota suci. Yang lalu dijawab Ele bahwa itu terjadi sekitar 100 tahun sekali. Dan malapetaka terakhir telah terjadi sekitar 38 tahun yang lalu. Selain itu, monster yang keluar dari labirin disebut bencana jika mereka berjumlah sekitar ribuan monster. Ya, setiap terjadi malapetaka, jumlah monster sering terhitung berbeda-beda. Tetapi jika bukan malapetaka, monster yang keluar dari labirin mungkin hanya berjumlah 10 atau 1 kelompok saja. Memikirkan informasi ini, Rio kemudian bertanya apakah mungkin adanya sesuatu sosok yang bersembunyi dan mengontrol para monster itu. Jika melihat tindakan berkelompok para monster, sangat mungkin tentang adanya sosok yang memimpin mereka. Tetapi Ele kemudian mengatakan bahwa meskipun berkelompok, jika melihat manusia, para monster masih akan menyerang dengan amarah. Selain itu, jika monster itu memang berniat melakukan invasi, mereka pasti membuat markas di dekat labirin. Namun kenyataannya mereka tidak melakukan hal itu. Sebenarnya mereka bisa saja menganalisa pergerakan monster yang tersebar. Namun amukan monster hanya terjadi 100 tahun sekali. Jadi karena itulah tidak ada sejarawan yang cukup umur untuk melakukan penelitian. Sehingga hanya disimpulkan bahwa bencana monster labirin yang terjadi hanya karena kepanikan para monster saja. Memikirkan beberapa informasi ini, Rio kemudian mulai berpikir mungkin labirin tidak ada hubungannya dengan Lina. Namun entah mengapa masih ada perasaan seperti Rio telah melewatkan sesuatu di dalam labirin. Melihat Rio yang masih memikirkan sesuatu, Ele menawarkan sekali lagi untuk menanyakan apapun tentang labirin. Yang kemudian Rio pun kembali bertanya tentang ekologi atau kehidupan monster. Karena jika mereka mengetahui pola kehidupan para monster, mereka bisa tahu apakah mungkin ada monster yang membuat tempat tinggal atau markas tersembunyi. Yang lalu, Ele pun menjawabnya bahwa para monster memakan tanah dan bebatuan, dan lalu mengubahnya menjadi energi mereka. Selain itu, monster juga memiliki tingkat reproduksi yang cukuplah tinggi. Ya, meskipun akan sulit untuk membedakan antara jantan dan betina, karena mereka memiliki tubuh yang berbeda dengan makhluk pada umumnya. Dan juga, monster akan meninggalkan batu sihir dan berubah menjadi debu setelah mereka mati. Ya, di tengah pembicaraan mengenai para monster, makanan yang mereka pesan ternyata sudah sampai. Dan mereka kemudian memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan cerita lagi. Ya, cukup sekian dulu untuk video kali ini dan cerita akan dilanjutkan di video selanjutnya. Like jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel and see you on other videos. Goodbye.